Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Puji syukur saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih karena dapat mengikuti di dalam renungan harian kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Allah yang baik, yang sudah memberkati dan melindungi kami sehingga kami berada dalam keadaan baik pada saat ini. Dalam nama Yesus, kami sudah serahkan. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Lawatan ke Pulau yang Sepi. Di dalam Wahyu 1 ayat 9 hingga 10. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Saudara-saudara, setelah menggambarkan Tuhan, Tritunggal yang mengulurkan kasih karunia dan damai sejahteranya kepada 7 jemaat, sekarang giliran Yohanes untuk berbicara. Rasul yang sudah tua itu mula-mula sekali memperkenalkan dirinya kepada jemaat sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Setiap orang yang telah benar-benar masuk ke dalam kerajaan Tuhan memahami sepenuhnya masa bahwa penderitaan ialah bagian terpenting dalam menjadi murid yang setia di dunia yang berdosa dan celaka ini. Walaupun Yohanes boleh menyebutkan banyak perkara tentang kedudukannya yang tinggi atau tentang keadaan gereja, namun dia bermula dengan berdiri di sisi para jemaat seperjuangannya dalam penderitaan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah merupakan seorang murid, seorang rasul yang setia kepada Yesus. Dia katakan bahwa menjadi satu hal yang menyenangkan berada dalam penderitaan. Kita juga berada dalam hal yang sama. Apabila kita menderita akan kebenaran Tuhan, itu menjadi satu sukacita bagi kita. Karena kita melayani kepada Tuhan dengan sesungguhnya dan bukan bermain-main. Lagipun, mereka telah coba menggoreng Yohanes dalam minyak yang mendidih. Akan tetapi, apabila itu tidak berhasil, dia dibawa ke Pulau Patmos, terpisah sepenuhnya daripada keluarga dan teman-teman. Yohanes yang peramah sekarang sangat bersendirian dan sangat kesunyian. Dia telah mengalami segala penderitaan selama pelayanannya dan seolah-olah dia harus menderita sampai akhir. Lihat saja di dalam kisah daripada Yohanes ini. Seorang yang sudah menderita sehingga dia dibawa ke satu penjara di pulau tanpa bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi, dengan orang-orang yang dia kasihi. Dia bersendirian di sana tanpa sahabat, tanpa orang yang dia kenal. Sama seperti Adam dan Hawa yang telah dilawat oleh Tuhan di Taman Eden yang indah. Yesus melawat Rasul Yohanes yang kesunyian itu di Pulau Patmos. Pada hari Tuhan, walaupun beberapa tradisi telah silap mengenal pasti masa ini sebagai hari pertama dalam seminggu, namun jelas daripada Alkitab bahwa hari Tuhan ialah hari Sabat. Di awal pelayanannya, Yesus telah berkata, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Walaupun Yesus boleh memilih mana-mana hari untuk muncul di depan Yohanes, namun keintiman hari Sabat yang diberkati ialah masa yang sesuai bagi Tuhan, kemuliaan untuk melawat sahabat lamanya Yohanes di Pulau Patmos. Jadi dalam firman Tuhan renungan kita pada saat ini, kita diajarkan bagaimana kita selepas dengan penderitaan, selepas dengan kesusahan, Yesus akan datang memimpin kita, membawa kita, agar kita tidak merasa kesepian. Apa yang dibuat oleh Yesus adalah dia datang menghampiri kita dan memberi kekuatan kepada kita. Seperti itulah yang dirasakan oleh Yohanes.
dia benar-benar merasakan bagaimana Tuhan memimpin, menjaga, dan melindungi dia. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi satu kekuatan kita. Walaupun kita berada dalam satu pulau yang sepi, Tuhan masih melawat kita, memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada kita. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur pimpinanmu yang begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyertai. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.